Bab 521. Merubah rencana. Glenn dan Gita berjalan keluar. Audrey Han benar-benar sangat lelah. Kemarin malam dia tidak tidur dengan nyenyak, kemudian dia salah posisi sedang tidur siang hari ini, sehingga sekarang lehernya merasa sakit. Setelah sekitarnya menjadi tenang, Audrey Han berbaring di atas sofa. Dengan cepat dia masuk ke dalam sebuah mimpi. Di dalam mimpi dia masuk berjalan ke sebuah hutan. Hutan tersebut dipenuhi oleh kabut, tidak dapat melihat jalan dengan jelas, dan juga tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Audrey Han berdiri di tengah, dia merasa sangat bingung. Apa-apa ini? Anak ini, milikmu dengan siapa? Seketika, sebuah suara pria dengan nada yang dingin muncul dari segala arah, membuat Audrey Han terkejut. Dia langsung menoleh ke segala arah untuk mencari suara itu berasal. Tetapi di sekitar sana kosong dan hampa, bagaimana mungkin ada orang di sana? Selama 5 tahun ini, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan di belakangku? Suara pria itu semakin mendekat, dengan membawa tekanan yang besar, menekannya hingga dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Sudah jelas dia tidak bersalah, tetapi Audrey Han tidak tahu karena apa, dia merasa sangat tertekan dan berjalan mundur ke belakang. Tiba-tiba, punggungnya seperti menabrak sebuah benda yang keras. Audrey Han menoleh, kemudian dia melihat wajah yang tampan dan juga dingin. "Ah, kamu!" Audrey Han berteriak, kemudian berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi tangan pria tersebut layaknya seutas rantai besi menangkapnya, kemudian mengikat pinggangnya yang ramping, lalu tangan lainnya menekan bahunya, dan mengurungnya di antara pohon yang besar dan pelukannya. Golden Ye yang berada di dalam mimpi sama sekali tidak lembut. Sama sekali berbeda dengan dirinya yang berada di bawah pohon di depan pintu rumah sakit. Audrey Han merasa punggungnya menempel pada pohon besar, kemudian kulit pohon yang kasar tersebut menggesek kulitnya hingga membuat punggungnya merasa sakit, dan pria di depannya tersebut menatapnya dengan tatapan dingin, dan tubuhnya mengeluarkan aura yang gelap. "Jawab pertanyaanku tadi," dia dengan suara pelan berkata dengan kesal. Audrey Han menurunkan kelopak matanya, dia merasa tegang hingga tidak berani berbicara. Kemudian dagunya dipegang olehnya, dan Golden Ye dengan paksa mengangkat kepalanya agar dapat bertatapan dengannya. "Katakan, anak siapa itu? Selama 5 tahun ini, sebenarnya kamu melahirnya anak siapa di belakangku? Lepaskan aku." Audrey Han dengan kesal mendorongnya, tetapi bagaimanapun mendorongnya tetap tidak dapat terlepas. Tangan pria tersebut layaknya mimpi buruk yang membelenggu dirinya. Kemudian akhirnya Audrey Han langsung berteriak, "Apakah kamu lupa ingatan? 5 tahun lalu aku sudah hamil, saat itu kamu mengetahuinya, anak ini." Ketika dia belum selesai mengatakannya, sepertinya karena ucapannya tersebut, pria itu terkejut menatapnya. Beberapa saat kemudian, dia menggertakkan giginya dan sekali lagi memegang dagunya, anak dari pria liar itu. "Sial! Kamu benar-benar melahirkan anak itu. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Audrey Han, lepaskan aku." Golden Ye tidak memedulikannya, kemudian bibir tipis yang dingin dan tidak berperasaan menciumnya. Ciumannya agak sedikit bertenaga, sehingga bibirnya sedikit robek. Ciuman dua orang tersebut terdapat sedikit aroma darah. Ciuman ini, sedikit pun tidak lembut. Yang ada, hanyalah kekasaran. Amarah, dia tidak menginginkannya. Tidak mau. Audrey Han berteriak dan membuka matanya, yang dia lihat, ternyata sebuah langit-langit rumah yang dipenuhi dengan kepingan salju, dan tidak jauh dari tatapannya juga terdapat sebuah lampu kristal yang tergantung. Setelah pikirannya membeku 10 detik, Audrey Han mengulurkan tangannya dan menyeka keringat di dahinya. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata dia bermimpi tentang Golden Ye lagi, dan ternyata sebuah mimpi buruk yang begitu mengerikan. Ternyata Golden Ye baginya sekarang, adalah sebuah mimpi buruk. 5 tahun. Sudah 5 tahun Audrey Han. Kamu masih tidak bisa berjalan keluar dari sisi burukmu sendiri. Pria itu,
seharusnya sejak awal sudah kamu lupakan. Berpikir sampai sini, Audrey Han menarik nafas panjang, kemudian meringkuk tubuhnya di atas sofa, layaknya anak kecil yang tidak berdaya. Di rumah sakit, Tuan Muda Ye, buburnya sudah dingin. Arthur Xiao dengan bermaksud baik mengingatkannya. Golden Ye mengambil ponselnya, alisnya terus mengerut, dan wajahnya tidak terlihat bersahabat. Mendengar ucapan Arthur Xiao, wajahnya menjadi semakin tidak bersahabat, kemudian dengan nada dingin berkata, "Tidak perlu kamu mengingatkan aku. Arthur Xiao, sudah tidak dapat dimakan. Kalau begitu buang." Nada bicaranya terdengar sedikit pun tidak ragu. "Arthur Xiao, kalau begitu apakah perlu memerintahkan orang untuk mengantarkan yang baru datang?" "Tidak mau." Golden Ye membuka kancing kerahnya, dia merasa api amarah telah memanaskan suhu tubuhnya. Sudah jelas dia sudah pulang kerja, dirinya juga telah memberikannya waktu yang cukup kepadanya untuk kembali ke rumah, tetapi kenapa wanita ini tidak membalas pesannya? Sial, apakah dia begitu tidak ingin menanggapinya? Apakah perlu bermohon lagi kepadanya? Atau mempermalukan dirinya agar dia datang? Tetapi Golden Ye tahu, hari ini sudah tidak dapat menggunakan cara kemarin malam lagi. Cara berpura-pura terlihat menyedihkan ini, jika digunakan terlalu sering, sepertinya dia akan merasa jijik kepada dirinya. Tetapi, dia tidak dapat bertemu dengannya. Berpikir sampai sini, Golden Ye menjadi semakin kesal. Sebagai asisten Golden Ye, Arthur Xiao tidak ingin dia seharian terperangkap di dalam percintaannya, dia juga ingin membantu Golden Ye menyelesaikan masalahnya. Berpikir sampai sini, Arthur Xiao berkata, "Tuan Muda Ye, bagaimana jika?" "Bagaimana jika apa? Katakan." "Jika Nyonya Han tidak bersedia menemui Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye bisa pergi mencarinya." Mendengar ucapannya, Golden Ye terdiam sejenak, dan merasa ini cara yang bagus. Tetapi, beri Nyonya Han beberapa hari istirahat dahulu, bagaimanapun beberapa hari ini dia sangat lelah karena merawat Tuan Muda Ye di rumah sakit, jika terus-terusan memintanya datang, kondisi tubuhnya akan tidak dapat menahannya. Gunakan kesempatan di saat dia sedang beristirahat, Tuan Ye harus merawat kondisi tubuhmu, kemudian keluar dari rumah sakit. Mendengar sampai sini, Golden Ye sudah mengerti maksud dari Arthur Xiao. Dia menyipitkan matanya, dan menatapnya. Kaki Arthur Xiao menjadi dingin karena ditatap seperti itu oleh Golden Ye, dan mulai merasa apakah dirinya tadi mengatakan hal yang salah, jika tidak mengapa Tuan Muda Ye dapat menggunakan tatapan seperti itu menatapnya. "Tuan Muda Ye, jika kamu merasa caraku tidak dapat digunakan, maka boleh." Siapa yang menyangka ketika dia baru mengatakan setengah kalimat, Golden Ye langsung memotong ucapannya, "Perintahkan orang bawa makanan datang." Karena ingin merawat kondisi tubuh, maka dia harus makan dengan baik, dan tidak dapat terus tidak berguna seperti ini. Dan juga sekarang dirinya sedang dalam mabuk asmara, sehingga tidak dapat melihat kondisi dengan jelas. Akhir-akhir ini Audrey Han demi merawatnya, sudah sangat lelah. Sekarang dia kembali masih harus mengerjakan beberapa pekerjaan perusahaan, tetapi dirinya sedang berpikir bagaimana cara memanggilnya datang. Ketika tengah malam sudah jelas dia sedang tidur, tetapi dia rela keluar dari kasurnya demi dia, kemudian memakai mantel datang. Teringat kemarin malam dia datang dengan baju tidur, Golden Ye merasa dirinya benar-benar bajingan. Arthur Xiao tercengang, "Tuan Muda Ye, benar-benar ingin memerintahkan orang membawa makanan datang." Golden Ye mengangguk. "Baiklah, aku segera pergi." Mendengar Golden Ye ingin makan, Arthur Xiao segera pergi keluar menelepon. Di waktu yang sama dia merasa bangga, sepertinya bujukan dirinya Arthur Xiao sangatlah berguna, bagaimanapun dirinya termasuk sudah berhasil menyelesaikan masalah. Namun, semua ini terjadi karena demi wanita itu. Bagi Golden Ye, dirinya sebagai asisten ini sama sekali tidak memiliki sedikit pun posisi. Lupakanlah,
dirinya Arthur Xiao tidak begitu pelit hingga ingin merebutkan posisi dengan seorang wanita. Bersambung.